Oke. Jadi kalau mens itu dia suka gini, sehari misalkan keluar nih subuh gitu kan, dia nggak sholat. Terus tahu-tahu duhur sama asar itu maghrib nggak keluar dia. Nah terus dia buru-buru sholat, jadi di sholat duhur. Terus nanti isya tahu-tahu keluar, nah dia nggak sholat lagi. Itu gimana ya Pak Ustadz? Bolehkah begitu? Dia saking takutnya itu, saking takutnya Ya, kalau aku nggak keluar kan nggak sholat kan dosa bu, gitu. Gimana itu Pak Ustadz? ya. Jadi orang yang head itu ada yang pemula. Kalau pemula Hmm. dia tidak tahu kebiasaannya kan, belum tahu kebiasaannya. Iya. Ya. Nah, yang tidak tahu kebiasaannya, dia harus tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya darah haid. Rasul Hmm. Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, damul haidhi aswadu yu'rif. Ya. Darah haid itu hitam. Yu'rif itu memberitahu kalau itu darah haid. Maksudnya beda dengan yang bukan darah haid. Ya, tapi yu'rif juga artinya bau. Ya, bau Hmm. bacin, bau Amis. busuk ya. Karena itu darah kotor. Darah kotor. Hmm. Ya, tidak seperti darah segar. Repotnya kalau dia tidak mengerti darah segar seperti apa. Hmm. tapi dia mesti paham ya darah haid itu bau. Ya, baik. Itu ya. Jadi untuk yang pemula. Terus kalau yang sudah terbiasa haid, dia harus ikuti kebiasaannya. Kebiasaannya berapa hari? 10 Hmm. hari, ya udah 10 hari. Hmm. 10 hari dari haid pertama, Sampai hari terus terakhir. ya udah di hari Hmm. ke-10 bersih dia mandi, Baru nah salah. bersolat. Kalau ada keluar bintik, keluar flex, nah itu tidak dianggap sebagai haid. Hmm. Ya, tidak dianggap sebagai haid. Aisyah mengatakan kunna la na'uddul qudrata ba'da tuhri syai'an. Kita Hmm. tidak tidak menganggap flex yang keluar setelah haid itu sebagai haid. Hmm. Ya, jadi kalau ada keruh-keruh tidak, ya ada merah dikit keruh lah, tidak dianggap Setelah. sebagai haid setelah mandi. Tapi Hmm. masalahnya kalau yang keluar itu ternyata banyak, bukan flex banyak dan Hmm. bau, berarti itu masih darah haid itu. Ya, Hmm. tuh, jadi ya tahan jangan sholat dulu. Ya, ya. Ya, sampai Sampai berapa 10 lama? hari. Sampai 5 hari karena batas maksimal haid itu cuma 15 hari. Ah, Ya, kalau sudah 15 hari masih keluar, maka berarti yang penyakit. ke-16 Hmm. harinya itu dianggap sebagai istihadah. Tetap harus mandi dan dia Dan harus sholat. sholat. Ya, baik. Hmm. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, begitu sudah suci keluar banyak, tapi tidak bau amis. Ya, baunya bau darah Hmm. segar. Itu adalah darah istihadah. Ya, sholatnya tetap harus diteruskan. Ya, jadi setiap istihadah ya, setiap mau sholat dia bersihkan terus dia berwudu. Ya, kalau bisa dia mandi dulu sebelum sholat. Di mana mandinya? Mandinya kapan mandinya? Mandinya di tengah-tengah. Ya, Jadi, misalnya hmm. sholat duhur, sholat asar. Kira-kira setengah jam lagi masuk waktu sholat asar, dia mandi. Mandi sebentar, 5 menit, 10 menit, terus sholat duhur di akhir waktu. 4 rakaat, Sholat sholat asar di asarnya di awal awal. waktu. Jadi ada mandi Hmm. antara tengah-tengah itu. Jadi segar, sehat. Itu salah satu cara pengobatan untuk orang yang terkena Hmm. istihadah. Ya, sholat isya juga begitu. Sholat maghrib kira-kira setengah jam lagi sebelum isya dia mandi dulu. Baru sholat maghrib di akhir waktu, sholat isya di awal waktu. Ada mandi. Begitu Rasul katakan kalau tidak memberatkan. Kalau memberatkan, yang Hmm. penting wudhu, dibersihkan terus wudhu. Setiap mau sholat wudhu dulu. Ya, beda kalau tadi kan udah mandi sudah wudhu, waktunya tidak Hmm. banyak, senggang waktunya tidak jauh. Ya, begitu Ibu itu gambaran ya. Ya. Jadi dilihat Hmm. saja, Kebiasaannya ya. darahnya itu bau apa tidak. Ya. Hmm.
Kalau bau, kalau bacin berarti darah haid. Kalau segar berarti darah istihadah, darah penyakit. Ya. Dan orang kalau kena istihadah, Rasul katakan itu raqdatun min raqdati syaitan. Itu tendangan. Jadi ada urat ditendang oleh jin, jadi pecah dia. Mesti diruqyah juga itu, bukan sekedar obat biasa ya. Ya, obat biasa jalan, ruqyah jalan. Dianya harus banyak zikir. Gitu. Ya. Oke. Baik, berarti setelah kita lihat kebiasaannya ya Pak Ustadz ya, kalau itu sudah ibu-ibu separuh baya lah, maksudnya belum tua banget tapi sudah biasa begitu. Jadi memang kita tunggu, kita lihat kebiasaannya ya. Kalau kebiasaannya seminggu, berarti kita tunggu deh kita ya boleh. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Terkadang jadi tidak teratur, tidak ikut kebiasaan. Gara-garanya apa? Gara-garanya waktu umroh misalnya ditahan, misalnya dia tahan pakai pilat tuh. Jadi nggak teratur itu. Jadi itu merusak. Merusak kebiasaan. Dan itu bisa berlangsung agak lama.